Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Lestari, NIM 17010002, berasal dari kelas A1 Bimbingan dan Konseling 2017 reguler. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi konseling kelompok dengan pendekatan Adlerian terhadap kecerdasan emosional pada siswa kelas 8 SMPN 9 Cimahi tahun pelajaran 2019-2020. Adapun saya mempresentasikan hasil ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Gida Kedarisma MPD. Dalam proposal penelitian ini, di dalam bab satunya atau pendahuluan terhadap 6 aspek. Yang pertama, ada latar belakang masalah. B. Identifikasi masalah. C. Pembatasan masalah. D. Rumusan masalah. E. Tujuan penelitian. Dan F. Manfaat penelitian. Baik, dalam A. Latar belakang masalah. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu guidance and counseling, di mana secara harfiah mengartikan bahwa bimbingan dan konseling itu adalah mengarahkan, memandu, mengelola, dan juga menyetir. Adapun menurut Muhammad Surya dan Rohman, konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang di mana klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan dirinya secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Sedangkan menurut Adapun pengertian kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman, yaitu merujuk kepada kemampuan memahami diri, mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara produktif, empati, dan membina hubungan. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional siswa yaitu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Berdasarkan pengamatan peneliti, kecerdasan emosional siswa SMPN 9 Cimahi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada siswa yang sudah memiliki kecerdasan emosional tinggi atau baik, dan yang kedua, ada pula yang memiliki kecerdasan emosional rendah atau belum baik. Maka dari itu, untuk mengatasinya, peneliti akan melaksanakan konseling kelompok dengan pendekatan Adlerian. Prinsip utama teori Adlerian adalah tentang kepeduliannya pada minat sosial, dilakukan secara kelompok agar anggota menyadari masalah yang dia alami, persoalan masalah antar pribadi, kemudian menekankan lebih pada arah masa depan daripada masa lampau. Tujuan dari konseling ini adalah difokuskan pada pertumbuhan dan tindakan individu dalam kelompok, agar siswa lebih mengenal jelas konsekuensi logis dari tindakan mereka. Dalam teknik, konseling ini akan dilakukan oleh guru dalam mengatasi kecerdasan emosional, memberikan sanksi secara langsung tanpa berfokus menggunakan suatu teknik. Lalu, penerapan konseling kelompok dan pendekatan Adlerian adalah menyadarkan dan mengajak siswa memperoleh pengalaman yang lebih berorientasi sosial, terintegrasi secara pribadi, dan memperoleh keterarahan tujuan. Masalah yang nampak dari siswa SMPN 9 Cimahi ini adalah terbukti dengan siswa yang malas mengerjakan tugas, bermain sepak bola dalam kelas, menggunakan bahasa yang kurang sopan, dan juga powerful dibandingkan dengan teman-teman yang lain ketika berada di luar kelas. Lalu juga siswa menunjukkan perilaku tidak percaya diri, dan siswa masih tergantung kepada orang-orang terdekatnya. Dikarenakan memang guru BK di sekolah tersebut menyadarkan siswa itu secara langsung, jadi diberikan tindakan secara langsung, tidak memiliki fokus bahwa siswa yang bermasalah itu harus diselesaikan dengan teknik apa, dan juga belum memiliki jadwal khusus untuk menangani siswa yang memiliki masalah. Nah, yang B ada identifikasi masalah. Di sini itu identifikasi masalahnya berupa yang ke-1, sebagian siswa belum memiliki kematangan kecerdasan emosional atau rendah kecerdasan emosionalnya.
2. Guru BK tidak terfokus menggunakan satu teknik tertentu untuk mengatasi masalah siswa. 3. Siswa belum bisa menyadari kesalahan yang dia buat. 4. Siswa menunjukkan perilaku tidak percaya diri. 5. Siswa belum mandiri atau masih sangat bergantung kepada orang terdekatnya. Dan yang terakhir, belum memiliki jadwal khusus untuk layanan konseling kelompok. Pembatasan masalah. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka penelitian terfokus pada pengaruh konseling kelompok dengan pendekatan Adlerian terhadap kecerdasan emosional pada siswa kelas 8 SMPN 9 Cimahi tahun pelajaran 2019-2020. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaruh konseling kelompok dengan pendekatan Adlerian terhadap kecerdasan emosional pada siswa kelas 8 SMPN 9 Cimahi tahun pelajaran 2019-2020. Tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh konseling kelompok dengan pendekatan Adlerian terhadap kecerdasan emosional pada siswa kelas 8 SMPN 9 Cimahi tahun pelajaran 2019-2020. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis yaitu menambah wawasan teori yang ada sehingga dapat mengembangkan disiplin ilmu bimbingan dan konseling sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Lalu, manfaat secara praktis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam usaha penyusunan program BK, dapat mengatasi masalah kecerdasan emosional siswa, dan juga menambah wawasan guru pembimbing dalam pemberian layanan konseling kelompok dengan teknik pendekatan Adlerian. Semuanya yang tadi saya sudah jelaskan yaitu bab 1. Maka akan kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori dan pernyataan penelitian. Pertama ada pengertian konseling kelompok. Menurut Irmayanti, layanan konseling kelompok yaitu layanan BK yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. 2. Tujuan konseling kelompok. Rasimin dan Hamdi memaparkan bahwa tujuannya adalah pemecahan masalah secara pribadi, pencegahan masalah, dan pengembangan pribadi. Fungsi konseling kelompok yaitu pengentasan. Teknik dalam konseling kelompok menurut Salahuddin ada beberapa, yaitu homeroom program, karya wisata, diskusi kelompok, kegiatan kelompok, dan organisasi siswa. Dan yang kelima ada tahapan konseling kelompok. Menurut Irmayanti, proses konseling kelompok ini berupa tahap awal, transisi, pelaksanaan, dan akhir dari proses kelompok. Yang saya jelaskan barusan adalah tentang kajian tentang pengaruh konseling kelompok. B. Ada kajian tentang pendekatan Adlerian. Yang pertama, pengertian pendekatan Adlerian. Menurut Glading, memiliki prinsip utama yaitu kepedulian pada sosial atau minor sosial, perasaan yang memperdulikan diri sendiri juga orang lain dan bisa dikembangkan secara kelompok. Tujuan dari pendekatan Adlerian menurut Tasimin dan Hamdi yaitu difokuskan pada pertumbuhan dan tindakan-tindakan individu dalam kelompok, alih-alih pada kelompok itu sendiri. Yang ketiga, teknik yang digunakan dalam konseling dengan pendekatan Adlerian. Menurut Fitriani dan Hidayah, tekniknya yaitu pre-test, treatment atau post-test, dan juga sampling per pause. Sedangkan menurut Ardi dan kawan-kawan, teknik dalam konseling kelompok Adler yaitu pemimpin kelompok mengutamakan hubungan egaliter. Yang keempat ada langkah-langkah konseling kelompok dengan pendekatan Adlerian. Di sini itu ada 2 ahli yang membeberkannya. Yang pertama adalah Supriyatna N. mengutarakan ada 4, yaitu membangun dan memelihara hubungan terapeutik yang tepat, mengeksplorasi dinamika dalam diri individu, mengkombinasikan suatu pemahaman diri kepada individu, membuka alternatif-alternatif dan pilihan-pilihan baru. Sedangkan menurut Kurnanto terdapat 4 tahapan dalam konseling kelompok Adlerian, yaitu tahap pembentukan dan memelihara hubungan, tahap analitis dan penelitian, tahap wawasan, serta tahap orientasi kembali.
Berikutnya yang C ada kajian kecerdasan emosional. Yang pertama, pengertian kecerdasan emosional menurut Goleman, yaitu kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan-kemampuan memahami diri, mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara produktif, empati, dan membina hubungan. 2. Fungsi kecerdasan emosional itu berperan sebagai hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar atau meraih kesuksesan dalam hidup seseorang. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional adalah psikologis dan faktor fisik. Indikator kecerdasan emosional menurut Yusuf dan Nurisan ada beberapa unsur yang bisa dijadikan indikator kecerdasan emosional. Di antaranya kesadaran diri, mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara produktif, empati, dan membina hubungan. D. Kerangka berpikir. Peneliti menyetujui dengan melakukan konseling kelompok, pendekatan Adrian dapat menyelesaikan permasalahan kecerdasan emosi pada siswa. E. Pertanyaan penelitian. Ada 7. Yang pertama, bagaimanakah keterlibatan konselor dalam mengatasi rendahnya kecerdasan emosional siswa kelas 8 di SMPN 9 Cimahi tahun pelajaran 2019-2020. 2. Bagaimana perilaku sekarang konseli dalam proses kecerdasan emosional di SMPN 9 Cimahi tahun pelajaran 2019-2020. Bagaimanakah cara konseli dalam menilai dirinya sendiri untuk mengatasi rendahnya kecerdasan emosional. 4. Bagaimanakah cara konseli membuat rencana tindakan yang bertanggung jawab guna mengatasi rendahnya kecerdasan emosional. 5. Bagaimana cara konselor membuat perjanjian agar klien mempunyai motivasi untuk mau melaksanakan rencana mengatasi rendahnya kecerdasan emosional. 6. Bagaimana konselor menolak rencana yang telah disepakati dalam mengatasi rendahnya kecerdasan emosional siswa kelas 8 di SMPN 9 Cimahi tahun pelajaran 2019-2020. 7. Bagaimana konselor memberikan konsekuensi dalam menerima hasil perencanaan hasil yang disepakati. Lalu yang berikutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini yang pertama ada A yaitu pendekatan penelitian. Menurut Botgan dan Tyler mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Mujja Raharjo mengemukakan tujuan utama metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala-gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merinci menjadi variabel-variabel yang terkait. B. Tempat dan waktu. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Cimahi. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2020 tahun pelajaran 2019-2020. Subjek penelitian ini yaitu hanya satu orang, yaitu satu orang guru BK yang mengampu siswa kelas 8. Mengapa subjeknya guru BK tersebut? Karena akan lebih mudah bila kita menanyakannya atau melakukan penelitian ini terhadap guru BK tersebut, karena guru BK tersebut mengampu siswa kelas 8 saja, jadi data yang kita ambil dapat lebih banyak. Dan juga guru tersebut merupakan guru senior di antara guru-guru BK lainnya. Objek penelitiannya ini yaitu implementasi konseling kelompok dengan pendekatan Adrian terhadap kecerdasan emosional. Metodologi pengumpulan data. Yang pertama ada lembar observasi. Observasi ini dilakukan dengan wawancara, memiliki 2 indikator, yaitu indikator untuk guru BK dan indikator siswa kelas 8 di Cimahi dengan cara wawancara. Dan wawancara yang dilakukan ini adalah jenis wawancaranya non-partisipan. Nah, berikutnya ada instrumen wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru BK kelas 8 untuk mengungkapkan bagaimana kecerdasan emosional siswa kelas 8 dan metode apa yang sudah digunakan. Wawancara ini berjenis wawancara tidak terstruktur, jadi hanya
mematokan pada garis-garis besar saja, sebelumnya tidak menulis dahulu pertanyaan-pertanyaan secara sistematis, pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan. Lalu dokumentasi yang digunakan dalam metode Printcari ini adalah dokumentasi resmi, yaitu merupakan diantaranya adalah data untuk siswa-siswa yang memiliki masalah, lalu penanganannya pun seperti apa, dan juga untuk penelitinya sendiri adalah menggunakan bantuan handphone untuk merekam hasil wawancaranya. Lalu yang keempat ada skala sikap. Dalam skala sikap ini adalah menggunakan pertanyaan wawancara yang diajukan kepada guru BK kelas 8 untuk mengukur bagaimana kecerdasan siswa kelas 8 dan upaya yang dilakukan guru BK untuk mengatasi masalah perihal kecerdasan siswa. Nah, gunanya skala sikap ini adalah untuk bahan cross-check data. F, ada teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data ini adalah dilaksanakan terus-menerus selama penelitian berlangsung dengan tujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan. Jadi hanya mengambil data yang diperlukannya saja dan juga berfokus mengenai masalah yang akan diambil dalam penelitian. 2. Penyajian data. Dalam penyajian data ini yaitu dapat terlihat bahwa masih ada siswa yang belum memiliki kematangan emosional, terlihat dari perilakunya nampak di dalam kelas, juga di luar kelas, serta upaya guru BK pun dirasa belum optimal. Maka, peneliti akan melaksanakan metode penelitian menggunakan konseling kelompok teknik Adlerian. Cara terstruktur untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang dia hadapi perihal kecerdasan emosional. 3. Verifikasi data. Dalam tahap ini sebenarnya hanya sebagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak berlangsungnya awal penelitian sampai akhir penelitian yang merupakan proses berkesinambungan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun ada hal lain yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.